By the Essential Court's order, mulai hari ini, semua pasukan di bawah The Celestial Court akan diotorisasi untuk menemukan Tuhan Seven Jang, Kerajaan Xia. Ya. Qin Feng, sudah 5 tahun. Di mana Anda? Pesawat kertas kecil. Qin Feng. Saya tahu, Anda can. Menjadi seperti ini, saya Gaksaka, yang dulu terluka 5 tahun yang lalu. Qin Feng. Lin Yusen. Kartabi. Now. Selamanya dan sebelumnya. Untuk hidup dan kematian. Untuk hidup dan kematian. Kellier. Tidak pernah Kellier. Satu sama lain. Satu sama lain. Qin Feng, mulai sekarang, Anda akan melakukannya. Pekerjaan rumah tangga, dan saya akan siap. Dari uang kami. Anda memanggil jepretan. Qin Feng. Mengapa Anda budget bodoh? Kenapa kamu menghemat aku? Madu. Jangan menangis. Terimalah permen ini. Oh. Ada gun juga. Jangan menangis. Ayo dapatkan permen. Sabar Qin Feng. Keluarga Anda telah arek rumah sakit $20 untuk 3 hari sekarang. Jika Anda tidak bayar uangnya, kami harus memotong obatan hari ini. Saya naikkan uang. Sekarang juga. Sudah saya habiskan semua penghematan saya untuk memanjakan Qin Feng, bahkan orang tua saya. Anda bukan putri saya. Kellier. Tampaknya saya hanya dapat menipu uang dari saudara Feng. Tetap di sini dan dengarkan suster. Saya akan kembali. Saya akan. Baik. Sangat bodoh untuk dia untuk merawat tipuan untuk waktu yang begitu lama. Yuxin, aku juga tidak punya banyak. Ini 10.000 美元. Bilang saja jika butuh lebih. Paman, terima kasih banyak. Jangan khawatir, aku akan kembalikan uangnya setelah dapat pekerjaan. Tidak apa-apa. Kita keluarga. Jangan anggap ini utang. Terima saja. Chen Qiang, apa kau sudah gila? Uang sebanyak apapun tak akan cukup untuknya. Jangan beri dia uang. Kau. Jangan kejam seperti ini. Bibi, aku akan kembalikan uangnya. Mengembalikan? Bagaimana bisa kau kembalikan? Lin Yuxin. Kau terperangkap oleh si bodoh. Kenapa tak cari pria lain? Ayahmu sangat kecewa pada sampai kena serangan jantung. Kau sudah hancurkan keluargamu. Sekarang mau hancurkan keluarga kami? Tidak mungkin. Pergi dari sini. Pagi. Kami sendiri tak punya uang. Bahkan jika punya, tak akan kami pinjamkan. Kau terlihat miskin. Jangan datangi kami lagi. Pergi sana. Bibi, aku bukan mau pinjam uang darimu. Aku hanya ingin ambil kembali uangku sendiri. Dulu, saat Ting Ting kuliah dan paman dirikan perusahaannya, Qin Feng banyak membantu kalian dengan uang. Kini Qin Feng sakit. Bagaimana kalian tak mau bantu sedikit pun? Diam. Keterlaluan. Dia bantu kami sedikit saja. Berani-beraninya kau minta uang padaku sekarang, kenapa dulu tak kusadar? Kau tebal muka, dan tak tahu malu? Baby menggonggong. Ganti pintu kita dengen pintu besi. Lihat dia bisa masuk lagi. Baik Bu. Paman, kumohon. Qin Feng, butuh uang untuk pengobatannya. Perusahaanmu sebesar ini, pasti ada solusinya. Kau bicara seolah uang Pak Li, seperti hasil panen. Jika semua kerabat Pak Li yang miskin datang minta, kita akan bangkrut seketika. Yuxin, aku bisa memberimu uang itu. TAPI. Kau harus menghadiri jamuan Suzhong hari ini. Suzhong, bisa tidak usah? Konyol. Keluarga Su adalah terkaya di Jiang City. Kekayaan mereka nomor 1. Tuan Su juga pria paling berbakat di sini. Banyak wanita ingin mendekatinya. Kami hanya minta kau menemani minum. Bukan hal besar. Lagipula, kau sudah menolak Tuan Su berkali-kali. Kau harus memorize sedikit penghormatan. Tapi Qin Feng mungkin salah paham. Kalau begitu, tak bisa kubantu. Tidak. Aku akan pergi. Keponakan baik. Itu baru benar. Qin Feng, maafkan aku. Ini satu-satunya cara mengumpulkan uang untuk pengobatanmu. Yuxin, kau harus tampil maksimal hari ini. Jika bisa dapat dukungan Tuan Su, keluarga Lin kita akan melesat. Feng, aku perlu ke lantai atas sebentar. Tunggu di sini sampai aku kembali. Mengerti? Ja. Bagus. Ja. Kau datang. Hello, Tuan Su. Ini pasti suamimu yang bodoh. Suzhong, apa maksudmu? Yusin, hanya bercanda. Jangan tegang. Jamuan akan segera dimulai. Ayo masuk. Sayang. Jangan pergi. Feng, Jangan khawatir, Yusin. Orang-orangku akan menjaganya. Ayo Lin Yusin. Kali ini, aku harus memilikimu. Tuan Su,
Bukannya kau bilang mau mengajak ke sebuah pesta? Kenapa di sini tidak ada siapa-siapa? Yusin, pesta hari ini. Khusus untukmu saja, bintang utama pesta hari ini. Hwang-sil. Yusin, kemarilah. Ayo kita minum bersama. Sulang. Ini, Yusin, biar ku suapi kamu. 1 gelas lagi, Yusin. Aku harus tidur denganmu malam ini. Aku di mana? Sejong, apa yang kau lakukan? Aku mau pulang. Yusin. Aku sangat mencintaimu itu, dan bersamaku. Genggamanku. Qin Feng, tolong aku. Qin Feng, ku sudah menyingkirkan si bodoh itu. Itu tidak mungkin. Itu pasti bohong. Aku mau bertemu Qin Feng. Lin Yusin. Dengarkan baik-baik. Seberapa keras pun kau teriak sekarang, tak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Bocah nakal, berani-beraninya mencuri wanita Tian Su. Kau sudah tamat. Aku ingat sekarang. Ternyata, aku Dewa Langit. 5 tahun lalu. Aku gagal ujian, dan kehilangan seluruh kultivasiku. Aku menderita, penghinaan dan ejekan tiada henti. Selama 5 tahun terakhir, untungnya Yusin selalu menemani. Selama 5 tahun ini, dengan ketulusan hati, tak pernah meninggalkanku. Yusin, akan kubalas 100 kali lipat utangku padamu. Qin Feng, tolong aku. Qin Feng. Sujong, berani-beraninya sentuh wanitaku. Kau mati. Semuanya. Apa pendapat kalian? Itu sang dewa. Semua Qin Feng muncul. Dia berada di kota Jiang. Atas perintah pengadilan langit, sang dewa muncul di kota Jiang. Semua klan ilahi di dunia akan ke kota Jiang menyambut kepulangan sang dewa. Ya. Ya. Lepaskan aku. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Akan kutunjukkan kekuatan. Pergi kau, bajingan. Jangan Aku di sini. Qin Feng, kau sudah sembuh? Kau sudah sadar lagi? Kau sudah merawatku begitu lama. Mulai sekarang, biar aku yang melindungimu. Sudah terlambat. Jangan merendah padanya. Aku di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu hari ini. Nah, sungguh pemandangan mengharukan. Lalu apa? Kalau kau sudahan, akan kutun semua. Qin Feng, aku penasaran, seberapa tangguh kau? Hajar sampai mati. Gasak. Qin Feng, Dasar sampah masyarakat. Berani-beraninya makam-makam dan gengku. Tidak mungkin. Kau sudah lukai istriku. Kau mau mati dengan cara apa? Apa yang kau inginkan? Dengar baik-baik. Keluarga kami adalah keluarga terkuat di kota Jia. Kekayaan kami lebih dari 100 miliarnya kekuatan besar. Bersama seluruh keluarga. Qin Feng, jangan. Qin Feng, kau bisa masuk penjara. Kau akan hancurkan dirimu sendiri. Ayo pergi. Pulang sekarang. Yusin belum tahu identitas asliku sebenarnya. Aku tak boleh biarkan dia khawatir. Kau beruntung, bisa ini. Tapi jangan dekati Yusin lagi. Yusin. Dasar bodoh. Kau hila, Tuan Su. Apa yang terjadi? Panggil ambulans. Tuan Su, kau baik saja? Lin Yusin. Qin Feng. Akan biarkan mereka lolos begitu saja. Akan ku kejar mereka sampai Qin Feng, kau benar-benar sembuh? Ini bukan mimpi, kan? Tidak. Ini nyata. Yusin, terima kasih untuk 5 tahun terakhir. Mulai sekarang, akan kutebus semua dengan sisa hidupku. Aku akan jadikan kau wanita paling bahagia di dunia. Cincin ini ku simpan selama 5 tahun. Lamaran ini sudah tertunda 5 tahun. Yusin, maukah kau menikah denganku? Qin Feng, aku ingin pulang ke rumah dan memberitahu orang tuaku tentang kesembuhanmu, serta membahas pernikahan kita dengan mereka. Baik. Tolong sampaikan pada mereka. Aku akan mengunjungi mereka besok. 3 hari lagi, aku akan adakan pernikahan megah. Untukmu, kau akan kujadikan ratu paling bersinar di kota Jiang. Baik. Aku akan menantimu. HM. Ya ampun, siapa si pecundang ini? Berhenti membual di sini. Pernikahan megah apa? Ratu Kota Jiang, kau pikir kau ini Tian Jia, orang terkaya di provinsi Nan? Merupakan kehormatan. Bertemu Tuan. Kehormatan kami. Kehormatan kami. Banggan. Tenglong. Kudengar kau sekarang orang terkaya di provinsi Nan. Kekuatanmu besar. Tidak. Semua yang dimiliki keluarga Jiang, berkat Tuan, hamba tak berani ambil pujian. Panggil saja Tian Qin di luar. Selain itu, urus pernikahanku. 3 hari lagi, aku akan adakan pernikahan megah.
dan jadikan istriku wanita termulia dan elegan. Ya. Keluarga kami akan berusaha maksimal. Jangan khawatir. 2. Tianqin. Ibu, Bocah nakal, kau masih ingat. Aku ibumu, kemana saja kau, selama 5 tahun? Kau dengar? Ibu. Aku akan menikah. Apa katamu? Saya ingin semua informasi tentang Lin Yusin dalam 3 menit. Nyonya Qin. Semua profil Nyonya Qin sudah ada di sini. Namanya Lin Yusin. Dia berasal dari keluarga biasa. Dia merawat seorang cacat selama 5 tahun. Dengan ketulusan hati, tak pernah meninggalkannya. Dia gadis yang luar biasa. Anakku beruntung bisa menikahinya. Karena itu, dia layak menjadi istri anakku. Dan nyonya masa depan keluarga. Ini orang baik. Tapi dia keluarga biasa. Menurut tradisi keluarga, semua kepala keluarga Qin punya pasangan setara. Ini, tak ada preseden menikahi. Biasa? Istri Anda wanita kaya, dari keluarga terpandang. Tapi saya tanya, jika suatu hari Anda jadi cacat dan kehilangan harta serta kekuasaan, berapa lama dia akan merawat Anda? Sirahan? Sebulan? Atau seminggu? Bagaimana dengan Anda? Anda? Manayong, bisa setia dan tulus. Seperti Lin Yusin, sudah waktunya ubah tradisi keluarga. Dia akan menjadi istri anak saya. Karena dia bukan dari keluarga kaya, saya akan buat keluarganya kaya. Atas perintah saya, beritahu semua keluarga terpandang di negeri ini untuk siapkan hadiah mewah dan datang ke kota Jiang untuk hadiri pernikahan dalam 3 hari. Semua akan diberitahu. Semua akan merayakan. Ya. Sudah 5 tahun saya tak pulang. Bagaimana kita orang tua saya sekarang? Kalau tetap berhubungan dengan si cacat itu, keluarlah dari keluarga kami. Kau bukan anakku lagi. Pergi. Gaji bulan ini sudah transfer ke rekening bank anak kita. Sayang. Kondisi tubuhmu sudah tidak sekuat dulu. Jangan kerja terlalu keras. Dia pasti mencari nafkah. Sambil merawat si cacat itu, aku tak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Tapi aku bukan orang kaya. Aku tak punya kemampuan hebat. Hanya bisa membantunya sebisaku. Selama tubuhku masih bisa kerja. Dengan kejam begitu? Kau tak tahu. Kau tak mengerti. Aku hanya tak ingin dia mengalami kerugian. Tapi aku tak tahu dia akan sekeras kepala ini. Hingga pergi selama 5 tahun. Bahkan tak ada sepucuk surat pun darinya. Jadi, orang baik yang selama ini menyumbang uang kepada kami selama 5 tahun terakhir, ternyata adalah ayahku. Ayah. Ibu. Anak durhaka ini sudah pulang. Sudah 5 tahun. Kenapa baru kembali sekarang? Ayah. Ibu. Maafkan aku. Guoping. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya Yusin pulang setelah bertahun-tahun. Ayah. Qin Feng sudah sadar kembali. Dia sudah sembuh. Hal pertama yang dilakukannya setelah sembuh adalah melamarku. Dia bilang akan mengunjungi ayah. Dia akan menikahiku dan menjagaku seumur hidup. Apa yang kau katakan benar? Dia benar-benar akan datang? Ya, ayah. Dia bilang akan datang besok menemui ayah. Kami akan menikah 3 hari lagi. Anak baik. 5 tahun. Akhirnya kau berhasil. Sudah 5 tahun. Setelah ketemu si brengsek itu, aku harus bereskan urusan dengannya. Putriku sudah menderita. Karena dia. Kalau dia berani menyakitimu, aku akan kejar dia, sampai titik darah penghabisan. Ayah. Apakah ini artinya? Ayah setuju? Apa lagi yang ditunggu? Cepat beritahu keluarga dan teman-teman tentang pernikahan ini. Baik. Aku berangkat sekarang. Aku langsung pergi. 5 tahun. Putriku akhirnya dapat keinginannya. Ayah. Ibu. Terima kasih. Tuan Su. Tuan Su, Lin Yusin akan menikahi Qin Feng 3 hari lagi. Qin Feng akan mengunjungi keluarga Lin besok. Pergi sana. Mereka akan menikah? Qin Feng cuma orang bodoh.
Berani-beraninya merebut Yusin dariku? Dia tidak pantas. Lin Yusin. Aku takkan biarkan keinginanmu tercapai. Dengar baik-baik. Siapkan hadiah besar. Aku juga akan datang ke keluarga Lin besok. Ya. Tuan Su, apa kau ingin menikahi Lin Yusin? Ini kehormatan besar. Ini rezeki besar bagi Kilyarga. Lin Yusin. Kau tak bisa lolos dariku. Aku sangat marah sekarang. Ibu ganteng di sini. Minumlah air. Kami menggandeng semua ke sini hari ini untuk membahas pernikahan Yuxin dan Feng. Mari putuskan bersama. Aku tak menyangka, esai bodoh, Qin Feng bisa seberuntung ini. Dia sembuh setelah 5 tahun. Bahkan menikahi Yusin. Lalu apa kalau dia sembuh? Dia tetap pecundang. Sudah 5 tahun tak bekerja. Dia tak punya uang sama sekali. Berapa akan kau minta sebagai mas kawinnya? Hai. Kami sudah melihat Yusin tumbuh besar. Wajar saja. Kami dapat bagian dari mas kawinnya. Menurutku, mas kawin harus $1 juta. Ya. Minimal $1 juta. Kau harus beri kami $200.000. Kami sudah memperlakukan Yusin seperti anak sendiri. Cukup. Kalian anggap apa anakku ini? Ini pernikahan Yusin, bukan transaksi. Ini pernikahan anak. Dia punya kebebasan untuk menikahi orang yang dia mau. Kalian tak berhak menghakimi kami. Kereza. Qin Feng adalah pria yang baik. Pernikahan ini sudah diputuskan. Aku tak setuju. Hai, Guoyong datang. Kau kepala keluarga Lin kami. Silakan duduk. Paman Guoyong, minumlah air. Tak perlu. Guoyong, lihat, ayah Yusin sangat keras kepala. Dia memaksa Yusin menikahi si pecundang, Qin Feng. Dia akan membuat Yusin sengsara. Guoyong, kau yang tertua di keluarga, kau harus bantu Yusin. Guo Peng. Ini kesalahanmu. Gadis baik harus bersama pria hebat. Hari ini, aku bawa pria hebat ke Kilyarga kita. Belia Tuan Su, bintang muda terbaik di kota Zhang. Ini. Halo, Bapak Ibu Lin, saya Su Zhong, dari keluarga Su, di kota Jiang. Sudah lama saya mengagumi putri kalian Lin Yusin. Jadi, saya datang melamar, dengan membawa hadiah. Izinkan kami bersatu. Ini adalah persembahan kecil untuk para sesepuh, mohon diterima. Wah. Ini, nilainya setidaknya $50.000. Tuan Su, Anda sungguh sopan terhadap kami, sangat dermawan. Keluarga Su? Keluarga terkuat di kota Jiang? Astaga, Tuan Su datang sendiri melamar Yusin. Benar. Tuan Su punya latar belakang kuat dan bakat luar biasa. Dia pasangan sempurna untuk Yuxin. Oh, bukan cuma pasangan sempurna, ini kehormatan besar. Bagi Yusin menikahi Tuan Su, ini rezeki besar untuk keluarga Lin. Ya, suruh si pecundang Qin Feng minggir. Jangan biarkan dia hambat masa depan Yusin. Para sesepuh, saya sungguh mencintai Yusin. Keluarga saya juga penuh ketulusan. Ayo, bawa mas kawinnya. Sepasang jepit rambut emas khusus pesanan, nilainya $10 juta. Patong dari giok kualitas premium, nilainya $30 juta. Sebuah villa di kawasan elit terbaik, nilainya $100 juta. Harta karun ini pastinya bernilai $200 juta. Keluarga Su memang keluarga terhebat di kota Jiang, sangat royal dan luar biasa. Tidak seperti si Qin Feng yang melarat itu. Dia bahkan tak layak jadi pelayan Tuan Su. Benar. Tak ada orang di kota Jiang yang bisa membawa mas kawin sebanyak ini selain Tuan Su. Makanya, Yusin hanya bisa bahagia kalau dia menikah dengan Tuan Su. Bagaimana? Benar kan? Benar. Mas kawin ini hanya secuil bukti ketulusanku. Jika kalian mengizinkan aku menikahi Yusin, keluarga Su akan memberi hadiah lebih besar di masa depan. Masih ada lagi? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Segera nikahkan Yusin dengan Tuan Su.
Benar juga, langsung hari ini, segera nikahkan. Yuxin denken Tuan Xu hari ini. Kalian, Lin Yusin. Kali ini, akan kulihat, bagaimana kau lolos dariku. aku tak akan menikahinya. Antarkan mas kawinku ke keluarga Lin dalam 5 menit. Percepat. Yusin. Tunggu aku. Aku datang menjemputmu. Hei, Yuxin, ada masalah apa denganmu? Ini rezekimu. Tuan Xu mau datang melamarmu secara langsung. Cepat minta maaf. Suzhong, lupakan niatmu itu. Bahkan jika semua pria di dunia mati sekalipun, aku takkan sudi melarikmu, apalagi menikahimu. Kau benar-benar brengsek. Yusin. Lin Yusin, berani-beraninya menghina aku, kau pikir diri ini siapa, sampai bisa tawar-menawar? Beraninya kau gangguan aku. Aku akan kuhabisi kau hari ini. Pergi kau, tua bangka. Ayah, Guopi. Suzhong, kau benar-benar brengsek. Benar. Aku brengsek. Lin Yusin, dengarkan baik-baik. Aku akan tiduri kau bagaimanapun caranya. Semuanya, tahan dia, taruh di meja. Tidak. Jangan. Lin Yusin, tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tuan Xu, Lepaskan. jangan lakukan itu. Tuan Xu. Tidak. Lepaskan. Maafkan aku, Qin Feng. Siapa berani senawanitaku? Qin Feng. Yusin. Aku penasaran siapa. Ternyata kau, si pecundang gagal. Tepat waktu kau datang, akan kutunjukkan caraku, mempermalukan wanita milikmu. Tuan Xu. Yusin. Maafkan aku. Aku terlambat. Kau baik-baik saja? Aku baik. Qin Feng percayalah, jangan pedulikan aku. Cepat pergi dari sini. Yusin. Jangan khawatir. Semua yang menyakitimu akan kubalas 100 kali lipat. Kau ingin aku membayarnya? Pecundang sepertimu tak pantas bicara. Tahukah kalian siapa dia? Tuan Qin. Salam, Tuan Jin. Salam, Tuan Jin. Salam, Tuan Jin. Salam, Tuan Jin. Qin Feng. Ini hadiah pertunanganku untukmu. Lin Yusin, putri keluarga Li telah setia dan dalam cinta. Qin Feng dari keluarga Qi menyiapkan 3 hadiah tunangan sebagai bukti kesungguhan. Saya Jiang Zimei dari grup Penglong. Saya membawa hadiah pertama. Semoga cinta kalian kekal selamanya. Ini seluruh saham grup Penglong. Bernilai $1 triliun. Nona Lin. Silakan tanda tangan. Yusin. Aku akan menikahimu. Zatu. $1 triliun? Modis. Ini sungguh bukannya? Adalah ITU, Tenglong Group. Benar-benar berharga begitu? Lebih dari itu. Tenglong Group didirikan oleh Zhang Tenglong, orang miskin, di Provinsi Nan, membuat setengah dari ekonomi provinsi. $1 triliun adalah estimasi konservatif. Api azimnya adalah Qin Feng mampu, bagaimana dia bisa? Tenglong Group. Berikan semua bagiannya, bisakah? Qin Feng benar-benar punya Latar belakang yang kuat? Apakah dia benar-benar tembakan besar? Tidak mungkin. Qin Feng hanyalah seorang penyelamat. Siapa yang menipu? Untuk 5 tahun. Anda hanyalah seorang penyelamat. Harus ada sesuatu yang salah. Pasti ada. Mr. Su Slow. Qin Feng. Gimana sih? Siapa Anda? Itu tidak masalah. Who I am. Apa yang penting adalah saya suami Anda.
I will the man. Siapa yang akan melindungi Anda untuk seluruh hidup saya, Yusin? Surat transfer setara akan menjadi efek. Setelah tanda tangan Anda, mulai sekarang, you are the chairwoman. Dari Tenglong Group, dengan 100% baja. Selamat Gulit. Selamat, Enenlin. Selamat, Enenlin. Selamat, Enenlin. Selamat, Enenlin. Inilah kebohongan. Keluarga saya telah banyak koneksi bisnis dengan Tenglong Group. You claim yourself. Menjadi salah satu dari Tenglong Group. Tapi kok saya belum. Pernah Anda lihat sebelumnya, Qin Feng? Apakah Anda merekrut? Semua orang ini ada di sini, semua aktor, apa saya benar? Saya selalu. Eksekutif senior, saya hanya bertemu dengan kami. Klien penting, jika Anda belum melihat saya, itu hanya berarti Anda tidak memenuhi syarat untuk menemui saya. Anda. Yusin. Pernikahan kami adalah besok. Saya sudah memesannya. Hotel Yunding, sebagai tempat kami. Kami tulus. Undang semua. Untuk saksi, saat paling bahagia. Anda. Hotel Yunding? Itu satu-satunya hotel bintang 7. Di Kota Jong. Ribuan dolar. Untuk hidangan santai di sana, Feng sepertinya tidak untuk berbaring. Kalau benar tahu apakah, setelah kami mendapatkan. Sampai besok, saya tidak percaya. Aloker seperti Qin Feng. Bisa menjadi tersembunyi. Tembakan besar. Ya. Mari kita semua hadiri mereka. Pernikahan besok ini adalah makanan gratis. Bagaimanapun. Ya, akan saya lanjutkan juga. Hey BPK-su, saya. Bagaimana persiapan untuk pernikahan besok? Ini sudah set semua. My Father's diatur untuk the first hall dari Hotel Yunding. Untuk itu, My Father juga akan mengundang all the top dignitaries di Provinsi Na untuk sampai untuk pernikahan. Oak, wujudkan. Daun ini yang paling cantik. Ibuku. Ibu, anak laki-laki Anda adalah menikah besok. Buatan sendiri. Hadiah untuk istri saya. Yuvrat. Anda sudah berdiri. Dengan sisi istri Anda, jangan khawatir. Saya tidak akan pelacakan istri Anda. Saya tahu ITU. Anda adalah yang terbaik. Bye, Yusin. Besok saya akan mengantar Anda. Kemuliaan tak berujung. Dengar. Berdasarkan pesanan saya, keluarga Qin akan menahan perjamuan kembali di kota Jiang besok untuk merayakan pernikahan anak laki-laki saya, keluarga utama. Untuk sampai besok langsung saya serahkan kad perjamuan kembali. Qin Feng itu akan menjadi the new keluarga Qin. In Shangjing dan kepala kelas atas. Ya. Mr. Su, jika saya diingat dengan benar, Anda dari Jiang City ya? Ya. I will leave. Perjamuan kembali untuk keluarga Su. Untuk menenggani. Anda dapat kembali ke kota Jiang hari ini. Makasih Kak Qin. Semua keluarga kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk pesta kembali, untuk hidup, untuk kebaikan Anda. Feng. Anda tentang untuk menikah. Waktunya untuk Anda untuk mengambil alih keluarga Qin. Ahli waris itu dari keluarga Qin yang hilang. Selama 5 tahun telah kembali. Dia akan menikah besok. Mereka ingin kita merayakannya di kota Jiang. Dia juga akan mengambil alih keluarga Qin dan menjadi pemimpin kelas atas. Dia terlalu muda. Tidak punya pengalaman. Bagaimana bisa jadi pemimpin? Dia tidak layak. Sudah bertahun-tahun, 3 keluarga besar di Shangjing dikendalikan oleh seorang wanita. Sangat memalukan. Kami takkan biarkan anak muda jadi pemimpin. Kita butuh pemimpin baru untuk kelas atas. Semuanya, tenanglah. Bagaimana kalau kita pergi ke kota Jiang besok? Aku ingin lihat kemampuan apa yang Qin Feng punya hingga pantas menjadi pemimpin keluarga kita. Pesta kepulangan akan digelar besok di Hotel Yunding untuk merayakan pernikahan Tuan. Atas perintah, semua selebriti di Provinsi Nan harus hadir di pernikahan.
untuk merayakan pernikahan Tuan. Baik. Qin Feng akan menikah? Tuan akan menikah. Harus dirayakan di seluruh dunia. Atas perintah pengadilan langit, Simua Clan Ilahi. Di dunia. Harus segera ke kota Jia. Untuk merayakan pernikahan Tuan. Baik. Baik. Qin Feng. Gadis yang kau cintai. Sangat dalam. Pastilah sangat bahagia. Dasar pecundang, semuanya pecundang. Bahkan orang bodoh pun tak bisa kau hadapi, apa gunanya kalian? Tuan Siu, mohon tenang. Tenang? Wanita saya akan menikahi pecundang sekarang, lalu kau suruh aku tenang? Dasar bodoh. Ayah? Bagaimana kau bisa membiarkan wanita membuatmu seperti ini? Kau tak bertingkah sebagai penerus keluarga kita sama sekali. Tuan Siu, Anda sudah kembali. Hello, Tuan Xu. Ayah, bukankah ayah bekerja untuk keluarga Qin di Shangjing? Mengapa ayah pulang? Aku kembali kali ini untuk acara besar. Jika kita bisa menyelesaikannya, keluarga kita akan menjadi sangat terkemuka. Ayah, acara besar apa yang ayah bicarakan? Tuan Qin Junior, penerus keluarga Qin, telah hilang selama 5 tahun. Sekarang, dia akhirnya kembali untuk mewarisi keluarga Qin dan menjadi pemimpin baru kelas atas. Dia akan menikah besok. Bukan hanya itu, semua selebriti di negeri ini akan datang ke kota Jiang untuk mengadakan banquet kepulangan, merayakan pernikahannya. Dan keluarga kita bertanggung jawab untuk menyambut para selebriti. Katakan, bukankah ini kesempatan emas? Ya. Ayah, apa maksudmu keluarga Qin? Keluarga teratas di kerajaan Xia? Mempercayai kita mengurus pernikahan penerus mereka? Ya. Ini kehormatan besar. Jika kita bisa berhubungan dengan Tuan Qin, keluarga kita akan melesat. Dia adalah penerus keluarga Qin. Dia bagaikan dewa. Aku rela mati jika bisa bertemu dengannya. Benar. Jika kita sukses mengadakan banquet kepulangan dan dapat perhatiannya, keluarga kita akan menjadi salah satu keluarga besar di Shangji dan di kerajaan Xia. Kita akan yaya. Saat itu nanti, kau akan punya kekuatan besar. Kau bisa dapatkan wanita, apapun yang kau mau. Kau penerus keluarga kita. Masa terganggu oleh wanita? Ayah, aku ingin mengadakan banquet kepulangan di Hotel Yunding. Tenang saja, aku akan sukseskan banquetnya, tak akan mengecewakan. Bagus. Sangat bagus. Kau sudah dewasa. Setelah besok, keluarga kita akan melambung tinggi dan menjadi termasyhur di kerajaan Xia. Selamat Tuan Shu. Selamat untuk keluarga Su. Selamat Tuan Shu. Selamat untuk keluarga Su. Qin Feng, kau tak akan menyangka pernikahanmu akan bertepatan dengan banquet kepulangan Tuan Qin Junior. Besok, aku akan benar-benar mempermalukanmu dan menjadikanmu bahan tertawaan. Terima kasih kepada keluarga Yu. Kita mendapat kesempatan untuk menghadiri jamuan ini untuk menyaksikan pernikahan Tuan Muda Qin yang megah dan keanggunan. Tuan Muda Qin. Benar sekali, Tuan Muda Qin. Kan menjadi pemimpin dari semua keluarga besar. Dia sungguh orang hebat. Jamuan kembalinya malam ini telah mengumpulkan semua selebriti. Kungar Tuan Jiang, orang terkaya di Provinsi Nan, juga akan datang. Kalau begitu, pasti akan meraya. Pak Su adalah kepala pelayan keluarga Qin di Shangjing. Dia memiliki koneksi yang sangat luas. Dan Tuan Zhu adalah pemuda elit yang sangat berbakat. Anda pasti akan meroket dan menjadi terkenal suatu hari nanti. Ya, Tuan Siu, Anda pasti akan menjadi orang terkaya di Provinsi Nan. Saat itu, Anda harus lebih banyak membantu kami. Kalian semua, teman lama keluarga kami. Selama kalian terus mendukung keluarga kami pasti akan membalas budi di masa depan. Ya. Pak Wu, sekelompok orang menerobos masuk ke aula jamuan dan bilang mereka akan mengadakan pernikahan di sini. Pasti Qin Feng dan orang-orangnya. Mereka memang jago membuat onar. Omong kosong. Jamuan kembalinya akan segera dimulai. Siapa yang membiarkan orang-orang rendahan itu masuk? User Marika. Aku yang membiarkan mereka masuk. Aku ingin mempermalukan wajah asli Qin Feng di depan semua orang. Aku ingin dia malu. Dan mempermalukan dirinya sendiri di depan wanitanya. Dan menjadi anjing liar
Tuan Su, kau sangat pintar, langkah yang cerdas. Lagi pula kita punya banyak waktu luang. Kita bersenang-senang saja dengan orang-orang rendahan ini, semuanya. Silakan. Jadi, ini Hotel Yunding. Ya ampun. Sangat mewah. Seperti istana. Haha. Ini satu-satunya hotel bintang 7 di kota Jiang. Pemiliknya, orang terkaya di Provinsi Nan. Membangunnya untuk orang kaya dan berkuasa. Hanya multimilioner ke atas yang bisa masuk. Aku ingin bisa mengadakan pernikahanku di sini. Feng, ini benar-benar mewah. Aku sangat terkesan. Terima kasih. Aku belum pernah ke tempat mewah seperti ini seumur hidup. Qin Feng, tidakkah ini pemborosan uang? Mungkin kita cari tempat lain saja. Kita harus menabung untuk rumah dan mobil. Bapak dan Ibu Lin, Yusin sudah banyak berkorban untukku. Ini belum sebanding dengan itu. Yusin pantas mendapatkan ini. Yusin, kau sekarang wanita paling penting dalam hidupku. Aku akan berusaha keras membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Qin Feng, dasar tak tahu malu, badut. Seluruh kota Jiang tahu. TN Qin Junior dari Shangjing telah memesan seluruh hotel Yunding hari ini untuk pesta kepulangan. Tapi kau mau nikah di sini? Sungguh konyol. Pesta kepulangan? Kukira ini hotel pernikahan Yunsin. Mereka bicara apa? Feng, bukannya kau menyewa hotel ini untuk pernikahanmu? Heh. Saudara, jangan sampai kau salah paham. Kau kira hotel Yunding ini apa? Kau pikir pria yang pernah jadi idiot selama 5 tahun mampu menyewanya? Lin Yusin, kalian semua ditipu Qin Feng. Ini bukan tempat untuk pernikahan. Ini tempat keluarga Qin meminta Jiang Tenglong, orang terkaya di Provinsi Nan mengadakan pesta kepulangan. Tujuannya merayakan kepulangan dan pernikahan TN Qin Junior. Qin Feng hanya orang tak jelas asalnya. Tidak mungkin. Qin Feng tidak mungkin pernah berbohong padaku. Lihat semua orang ini dan tempat mewah ini. Bagaimana mungkin ini pernikahan untuk orang rendahan sepertimu? Itu sangat konyol. Apa kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Kau pikir bisa mengadakan pernikahan di tempat seperti ini? Kira-kira siapa dirimu? Tan Qin Junior, Kimanen, usir orang-orang rendahan ini dari sini. Jangan biarkan mereka merusak acara kita. Kau. Apa? Ini pernikahanku. Kalian harus pergi. Suzhong, aku akan selalu mempercayai Qin Feng. Bagaimanapun keadaannya, hari ini hari pernikahanku. Jangan membuat keributan di sini. Qin Feng. Kau berani melawan TN Qin Junior dan merusak pestanya? Jika kau ingin selamat, dengarkan perkataanku. Segera pergi dari sini sekarang. Oh, jangan lupa membersihkan debu yang kau tinggalkan. Haha. Diam. Tahukah kau siapa dia sebenarnya? Dia adalah... Jangan. Feng, orang-orang itu sangat agresif. Bagaimana jika kita adakannya di tempat lain saja? Ya, kita tak bisa melawan. Ayo kita pergi. Qin Feng, aku tidak perlu pernikahan mewah. Aku hanya ingin bersama kamu. Yusin, jangan khawatir. Kita tidak akan kemana-mana. Mari kita lihat berani usir kami atau tidak. Bagaimana kau tahu? Pesta ini bukan untukku. Dan aku bukanlah TN Qin Junior yang hebat. Qin Feng, kau lagi-lagi bertindak bodoh. Aku tak percaya. Kau mengira diri sebagai Tuan Qin Junior. Lucu sekali. Kalau begitu, aku juga bisa mengaku jadi raja. Suzhong, sudah ku beri banyak kesempatan. Tapi kau tetap ingin hancurkan diri. Aku tak punya waktu untukmu. Tuan Wu, sebagai manajer Hotel Yunding, seharusnya kau gusir orang-orang dari sini. Atau mereka bisa menghina Tuan Qin Junior. Baik, Tuan Xu. Aku tak peduli bagaimana kalian bisa masuk ke sini. Tapi jamuan pulang hari ini adalah acara eksklusif kelas atas, yang tak punya undangan dilarang. Hadir di sini, jika tak bisa tunjukkan undangan. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, akan kugusir paksa. Ini melanggar hukum. Kami sudah bayar. Kenapa kami diusir? Tuan Wu, mungkin ada kesalahan? Ini pernikahan putri saya. Tak bisa dibatalkan. Omong kosong. Jamuan pulang malam ini jauh lebih penting. Banyak orang kaya dan berpengaruh. Sulit masuk ke sini. Masa orang-orang kere seperti kalian berani mengambil alih tempat.
dan mencuri perhatian, bawa mereka pergi. Kalian akan diusir. Seperti sampah. Di hari pernikahan, ini akan jadi bahan tertawaan di provinsi Nan. Lin Yusin. Kenapa kau pilih pria seperti ini? Inikah kebahagiaan yang kau mau? Menyedihkan. Sial. Aku ingin ikut menikmati kesuksesanmu, tapi sekarang, aku malah akan diusir. Aku sangat malu. Kau bukan siapa-siapa. Buat apa pura-pura ya di pahlawan? Sekarang, puas, ini yang kau mau? Tak masuk akal. Orang miskin, tapi ingin hidup mewah. Mau gaya hidup orang kaya. Dasar bodoh. Jangan lancang. Nyonya Lin adalah presiden grup Tenglong yang ditunjuk oleh ayahku. Kau bekerja untuk keluarga Jiang. Berani melawanku? Presiden grup Tenglong? Yakin, kau mau membatalkan pernikahanku dan mengusir kami? Ya, aku kasih kesempatan terakhir. Berani menghina aku. Qin Feng. Kau masih bisa berbicara sombong. Sudah lama berpura-pura. Sampai menipu diri sendiri. Kau pikir dirimu orang penting? Kau pikir dia presiden grup Tenglong? Hahaha, konyol sekali. Kau cuma orang gagal yang tolol selama 5 tahun. Tuan Wu. Tuan Su benar. Orang ini, idiot. Percaya omongan idiot? Usir saja mereka. Kau hanya penipu. Meski kau dari grup Tenglong, aku tak akan menyerah. Benarkah? Beraninya kau. Grup Tenglong dan Hotel Yundi memang milik Tuan Jiang. Tapi keduanya terpisah. Satu sama lain, di kota Jiang. Hanya Tuan Jiang dan Tuan Yu yang bisa perintahku. Semuanya, usir pengganggu, ini sekarang. Lihatlah. Ini. APA. Itu token keluarga Jiang? Bukankah itu token keluarga Jiang? Maksudmu keluarga Jiang yang legendaris, keluarga terkuat di provinsi Nan, yang didirikan oleh Tian Zhang Tenglong. Konon. Pemegang token itu akan jadi kepala keluarga Jiang dan memimpin 4 kamar dagang, dan 7 konsorsium. Orang itu lebih berkuasa dan kaya dari raja. Tapi, bagaimana mungkin dia punya token itu? Mungkinkah dia dari keluarga Jiang? Keluarga Su penguasa kota ini harus tunduk pada keluarga Jiang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Keluarga Jiang bersedia menyerahkan token dan mengakui Nona Lin sebagai pemimpin. Terimalah token ini, Nona Lin. Terimalah token ini, Nona Lin. Terimalah token ini, Nona Lin. Qin Feng, apa yang terjadi? Yusin. Amble. Nanti ku jelaskan. Tian Wu. Token ini, melambangkan pemimpin keluarga Jiang. Tapi kau berani kasar dengan pemimpin keluarga Jiang dan menghinanya? Beraninya kau. Maafkan saya, tak akan terulang. Kasihanlah, kumohon. Ya ampun. TNW berlutut minta ampun. Dia sampai menampar diri. Keluarga Jiang. Token itu. Astaga. Aku tidak bermimpi, kan? APA Qin Feng. Orang penting? Dia bisa kendalikan keluarga Jiang. Kita sudah sakiti Qin Feng. Semoga dia tak balas dendam. Ya. Kuharap begitu. Tian Su. APA harus bagaimana? Bagus. Sangat mengesankan. Pertunjukanmu hebat. Hampir saja kau tipu aku. Lupakan soal kau sewa orang untuk jadi staf Tenglong Group. Tapi tak kusangka kau berani memalsukan token keluarga Jiang. Keterlaluan, kelakuanmu. Apa? Ini palsu? Apa yang terjadi? Qin Feng. Aku tak percaya kau memanfaatkan TN Jiang hanya untuk harga diri. Tak tahu malu. Kau ini. Omong kosong. Kira aku membawa mereka dan memalsukan token Suzhong. Bagaimana kau tahu? Token yang kumiliki palsu? Sudah jelas, bukan? Kita semua tahu. TN Jiang menciptakan kejayaan keluarga Jiang sendirian. Jadi, pasti token keluarga ada padanya. Lagi pula, TN Jiang sangat berpengaruh di provinsi Nan. Semua orang menghormatinya. Tapi kau sudah jadi orang gagal selama 5 tahun. Kau tak punya uang, kekuasaan, atau latar belakang. Kau cuma orang rendahan.
Kau tak bisa menandingi TN Jiang. Mana mungkin TN Jiang memberikan tokennya pada orang rendahan sepertimu? Tian Su benar. Dia sangat pintar membongkar sifat asli. Jika tidak, kita semua akan tertipu. Yusin. Terima kasih. Sekarang. Kau kakap duduk damanatan. Hari ini. Kau laratuku. Qin Feng. Kursi itu dipersiapkan untuk pernikahan Tuan Qin muda. Hanya tunangannya, calon nyonya, keluarga Qin. Ratu Kerajaan Xia, yang berhak duduk di sana. Bagaimana mungkin dia mengambil posisi itu? Itu keterlaluan. Apa? Yusin. Jangan takut. Posisi ini memang untukmu. Duduklah. Kau. Bagaimana kau yakin? Aku bukan penguasa tertinggi di sini. Bagaimana kau yakin? Wanitaku. Tak layak duduk di kursi ini, tahu tidak, dia tak hanya bisa duduk di kursi ini, tapi juga menerima restu dari orang kaya dan berkuasa di kerajaan Xia. Dia, Lin Yusin, adalah ratu kerajaan Xia. Qin Feng, pasti jadi orang bodoh lagi. Kuba, Dengar omongannya. Dia benar-benar menggera dirinya Tuan Qin muda. Kenapa kau tak punya malu? Lihat dia. Ngoceh seperti orang gila. Dia bisa membawa masalah. Qin Feng. Aku baru dengar. Tuan Jiang akan datang sendiri. Kau hancurkan bankuet kepulangan dan hina Tuan Qin muda. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Qin Feng, mungkin kita harus pergi. Baik. Mari kita lihat siapa di seluruh kerajaan Xia. Berani. Lukai aku. Sang Tuan memanggilku. Cepat, kita harus sampai ke Hotel Yunding dalam 3 menit. Qin Feng. Tuan Jiang akan menghabisi Anda. Saat beliau tiba. Lin Yuxin, kau berani sekali. Menghina Tuan Qin muda. Nekat benar kau. Jangan libatkan kami dalam masalah ini. Kau ini pembuat onar. Yang nyata. Qin Feng. Kau. Sudah cukup. Tuan Xu, kami semua di sini tak bersalah. Merekalah yang menghina Anda. Tolong jangan seret kami. Tenang saja. Tuan Siu selalu dikenal pemaaf. Asal kita jaga jarak dari orang ini dan dukung Tuan Su. Beliau pasti takkan marah. Kau tak. Boleh sok tinggi. Ayah. Yusin, jangan khawatir. Ayahmu baik-baik saja. Bapak dan Ibu Lin, jangan pusingkan ini. Jangan tolong biarkan masalah besar. Dia tak bisa apa-apa padaku. Qin Feng. Jangan keras kepala. Begini. Kau sudah di ujung maut. Masih tak mau menyerah. Yusin, Qin Feng sendiri yang undang masalah. Mau ikut mati bersamanya juga, jika kau berubah pikiran. Dan mau menikahiku. Aku akan bicarakan baik-baik dengan Tuan Qin muda. Untukmu. Suzhong, lupakan saja. Lebih baik aku mati daripada menikahi bajingan sepertimu. Perempuan bodoh. Kau akan mati bersama Qin Feng. Kalau begitu. Tuan Jiang datang. Berani-beraninya kau. Ya Tuhan. Tuan Jiang. Tuan Jiang benar-benar datang ke sini. Pantasan dia orang paling berpengaruh di provinsi Nan. Lihatlah. Aura kepemimpinannya. Sangat terasa. Pasti Tuan Jiang sudah tahu tentang cara Qin Feng memakai grup Tenglok dan memalsukan token keluarga Jiang. Mari kita lihat tindakannya. Si pembawa semoga tidak menyeret kita. Qin Feng, Tuan Jiang sudah datang. Aku tak sabar ingin lihat bagaimana membereskan kekacauan yang kau buat ini. Qin Feng, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Aku yang urus. Saya Suzhong. Salam hormat, Tuan Jiang. Salam hormat, Tuan Jiang. Salam hormat, Tuan Jiang. Apa yang kau lakukan di sini?
Tuan Jiang, aku senang kau datang. Ada penipu di acara kepulangan hari ini. Dia memalsukan token keluarga Anda dan merusak acara kepulangan. Ini pelanggaran berat. Kami hampir saja menghukumnya di tempat. Penipu? Dia memalsukan token keluargaku? Iya. Orang itu berani sekali mengaku dari grup Tenglong, memalsukan token keluarga Jiang dan mengganggu acara kepulangan. Dia juga menghina semua yang hadir, serta menyinggung para seniornya. Bahkan dia duduk di kursi Tuan Qin Junior. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Sangat tak bisa diterima. Tuan Jiang, Anda penguasa provinsi Nan. Saya mohon Tuan menghukum orang ini sebagai pelajaran. Tuan Jiang, Tuan Su benar. Orang itu sungguh tak bermoral. Tuan harus menghukumnya dengan tegas. Bagaimana cara Tuan menghukumnya, Tuan Su? Orang ini telah melakukan banyak kejahatan. Dia pantas mati. Saya bersiap mengeksekusinya. Atas nama Tuan. Atas namaku? Eksekusi dia? Bagus. Haha, ini bagus. Apa pendapat kalian? Kota Jiang tak bisa memiliki orang sombong seperti ini. Keluarga Zhao Zituyu untuk mengeksekusinya. Orang ini penuh dosa. Dia harus mati. Keluarga San mendukung Tuan Su. Keluarga Li juga menyetujui. Eksekusi dia. Eksekusi dia. Eksekusi dia. Eksekusi dia. Bagus. Luar biasa. Aku tak menyangka kalian begitu tulus. Tian Su. Kurasa aku harus berterima kasih. Tidak apa-apa. Merupakan kehormatan membantu TN Jiang, penjaga, bawa sampah ini keluar dari sini dan eksekusi dia. Kalian lah yang pantas mati. Bodoh dan buta. Picik dan berpikiran sempit. Tahukah kau siapa pria itu sebenarnya? Apa yang terjadi? Mengapa TN Jiang memukul TN Su dan lainnya? Ya ampun, TN Jiang sedang marah. Dia mungkin menghukum kita semua. Qin Feng, pembuat kau ingin kita semua kena masalah? Ya Tuhan. Jangan biarkan dia melibatkan kita. Jiang Tenglong dari Provinsi Nan. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Yang Mulia, APA? Tuan? Mungkinkah dia benar-benar kepala keluarga Jiang? Kenapa Tuan Jiang bersujud di depan si pecundang itu? Ya Tuhan. Mungkinkah Qin Feng benar-benar orang penting? tidak mungkin. Mustahil. Qin Feng, apa yang terjadi? Kau ini siapa sebenarnya? Yusin. Aku berjanji memberikan hidup yang mulia untukmu. Ini baru bermulawan. Maaf aku terlambat, hingga kau harus dipermalukan mereka. Kumohon, hukumlah aku. Hukum kami. Silakan bangun. Jadi 4 keluarga besar kota Jiang? Orang kaya dan berkuasa provinsi Nan? Kalian benar-benar keterlaluan. Maafkan kami, tenang saja, Simua Yang Berani, mengena Anda akan membayar mahal. Perbuatan mereka. Tuan Jiang, mungkinkah ini salah? Si pecundang ini sudah bodoh selama 5 tahun. Dia pikir dia siapa? Bagaimana mungkin dia sang tuan? Kau pikir siapa dirimu? Berani-beraninya menghina sang tuan. Baik, siapa sang tuan? Sebenarnya ya, aku beritahu. Tuan Qin memang magicinku. Aku, Jiang Tenglong, bisa mencapai ini semua. Membawa keluarga ke posisi sekarang. Semua berkat sang tuan, aku bisa memaafkan. Jika mengena aku. Tapi kalian, mengena sang tuan. Kalian pantas mati. Siapapun berani menghina sang tua akan tewas. Mati. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Ini mustahil. Tuan Su, kita seleka. Benar-benar celaka. Aku tak menyangka. Qin Feng ternyata sekuat ini. Kita sudah menghinanya berkali-kali. Kita semua akan mati. Harus bagaimana ini? Ya, ampun. Tenang dulu. 4 keluarga besar di kota Jiang masih belum menunjukkan sikap. Kenapa kita tidak? Diam saja dan lihat. Mereka saling bertarung. Nanti kita dukung. Pihak yang menang. Benar, Kitagan Saudara Amerika, bagaimanapun juga keluarga, Masalin Yuxin, berani balas dendam? Goping. Humph.
Chin Fong, apalagi yang kau sembunyikan? Su Zhong. Dan kalian bertiga telah memfitnah dan menindas orang lain, menghina Tuan dan melecehkannya. Harus bagaimana hukumannya? Aku tidak tahu, latarmu begitu kuat. Maafkan kesalahanku. Kumohon ampun. Benar. Kami bersedia menyerahkan separuh harta sebagai ganti rugi. Mohon. Ampuni kami, Tuan Qin. Kami mohon. Kami benar-benar salah. Tolong maafkan kami. Dengan lapang dada. Bagaimana menurut Tuan? Menyesal? Mau ganti rugi? Baiklah. Aku akan ambil nyawamu sebagai ganti. Tuan Qin, kau lucu sekali. Pasti. Kamu bercanda. Apa aku terlihat seperti bercanda? APA? Kau benar-benar ingin kami mati? Ya, lalu? Kau bilang aku pantas mati. Dan mencoba menghukum mati aku. Sekarang, giliranku. Menghukum mati kalian. Cukup adil, bukan? Qin Feng. Jangan keterlaluan. Aku akui. Aku salah menilaimu. Kau bisa membuat Tuan Jiang pasti kau punya kelebihan. Tapi, 4 keluarga besar kota Jiang juga bukan lawan sembarangan. Meski punya Jiang Tenglong, kau tetap tak bisa menghabisi kami. 4 keluarga besar di kota Jiang mungkin hebat di matamu. Tapi bagiku, mereka tak ada artinya. Aku bisa hancurkan semuanya seketika. Hancurkan kami seketika? Lelucon yang lucu. Kami 4 keluarga besar. Telah berdiri ribuan tahun. Berakar kuat di kota ini. Sejak lama. Masing-masing keluarga mungkin tak bisa kalahkan. Tapi jika kami bersatu, Tuan Jiang, kurasa kau takkan bisa menang. Diam, Su Zhong. Kau meremehkan Tuan Qin dan melebih-lebihkan 4 keluarga besar kota Jiang. Kau kira akulah sandaran terbesar Tuan Qin? Bukan. Di mata Tuan Qin, kota Jiang, bahkan seluruh provinsi Nan, tak ada artinya, tak layak diperhatikan. Aku sarankan kau, demi keluarga dan sanak saudaramu, menuruti perintahnya dan mati. Jika tidak, kau takkan sanggup hadapi akibatnya. Baiklah, terima kasih telah mengingatkan. Aku mungkin bukan orang penting. Tapi takkan kubiarkan siapapun menghinaku dan menghukum mati begitu. Qin Feng, aku tak terima putusanmu ini. Keluarga Zhao juga tidak akan menerima keputusan ini. Aku siap bertarung bersama Tn Su. Keluarga San juga menolak menerimanya. Aku juga akan mendukung Tn Su. Keluarga Li ikut bergabung. Aku di pihak Tn Su. Kalian benar-benar kepala batu. Ini pantas untuk kalian. Baiklah. Karena kalian menolak keputusan saya, aku akan hancurkan keluarga kalian satu persatu. Sampai kalian merengek-rengek. Ketahuilah. Kekuatan yang kalian bangga-banggakan itu sama sekali tak berharga bagi saya. Qin Feng, mari kita lihat bagaimana kau bisa menghancurkan kami sendirian. 4 keluarga besar sudah bersatu padu, senang susah bersama. Lebih baik, atau lebih buruk, atau lebih buruk, lebih baik, atau lebih buruk, atau lebih buruk. Apa yang membuatmu sepercaya ini? Kepercayaan ini datang dari keluarga Zhao yang turun-temurun berbisnis. Kami punya triliunan dolar. Melebihi aset sebuah negara. Presiden Tuyu Bank terbesar di sini adalah saudara angkat saya. Ketua 4 kamar dagang adalah teman dekat saya. Jadi, apa yang membuatmu pikir kau bisa hancurkan keluarga Zhao? Jiang Zime, berikan waktu 3 menit untuk bangkrutkan keluarga Zhao. Siap, Ten Qin. Kau mau keluarga kami bangkrut dalam 3 menit? Omong kosong. Tahukah kau berapa banyak uang kami? Apa kau tahu berapa banyak brankas kami? Kau bahkan tak bisa menghabiskan waktu
Menghitungnya. 3 tahun. Apalagi menghancurkan. Keluarga kami 3 menit. Sisa 1,5 menit. Kau masih berpura-pura, bodoh sekali. Biarku bantu hitung mundur, ya? 5. 4. 3. 2. 1. Sekarang bagaimana? Tak ada yang terjadi. Tuan Jiang. Sang junjungan ternyata tak sehebat yang dikira. Kau akan mati, tapi kau masih tak menyadarinya. Apa kabar baiknya? Katakan. Tuan. Berita buruk. Pasar saham grup Zhao kami. Diserang den Dual pendek Ole. Konsorsium asing tak dikenal. Jadi, pasar saham kami runtuh dalam 3 menit. Rugi 3 triliun dolar. Grup Zhao kami. Bankrut. APA. Suruh. Trada balas Minierang. Dan kembalikan uangku. Percuma, Tuan. Sudah terlambat. Lagi pula, istri Tuan tahu soal kebangkrutan. Dia ambil semua uang di 368 brankas itu. Lalu, kabur bersama sopir Tuan. Sialan. Perempuan jahat itu, 2 bajingan. Akan kuhancurkan mereka. Aku masih punya koneksi. Takkan menyerah. Hello? Tuan Li. Aku. Hello, Tuan Wang. Kelo Aga Jauku Tamat. Lanjutkan. Kau. Apa yang membuatmu begitu yakin? Keluarga Zhao memang kaya, tapi pondasinya. Takset Alarm. Keluarga San kami. Kami didukung Tuan Zaiteng, dari kamar dagang Donging. Semua Azeten. Koneksi kami ada di Donging. Kau mungkin punya Tuan Jiang. Mendukungmu di Provinsi Nan. Tapi bisakah kau kendalikan situasi di Donging? Bisakah kau lukai Kepentingan Tuan Zaiteng? Bisa kau lukai Kepentingan Tuan Zaiteng? Pengkhianat. Kamar dagang Donging? Kau pikir sponsormu hebat ya? Ini adalah kerjaan sia. Mungkin kami biarkan orang luar menggekau di sini? Elder Zagong. Kau punya 3 menit. Untuk usir kamar dagang Donging. Dari kerjaan sia. Baik, Tuan. Ayo pergi ke kamar dagang Donging. Ya. Kamar dagang Donging. Dari negara kecil. Mungkin kau bersujud. Kianati ki negara demi kuntangan. Kau benar-benar. Ayah bagi kerajaan sia. Kalau begitu, akan kuperlihatkan betapa lemahnya pendukungmu. Sebenarnya. Kau. Ayah. Ayah benar-benar akan Berikan pisau berharga. Kelo Aga Kita. Ke Tuan Kin? Ini pusaka. Kelo Aga Zaiteng. Tak ternilai harganya. Bodoh. Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Kin. semua kamar dagang. Kirim hadiah untuknya. Kamar dagang Donging kita harus jalin hubungan baik dengannya jika ingin. Berkembang di Kerajaan Xia. Ini cuma pisau. Apa masalahnya? Ya. Aku tak memikirkan itu. Jika kamar dagang Donging ingin masuk Shangjing dan jadi penguasa di Xia, kita harus dapatkan keluarga Qin. Masih panjang perjalanan. Ayah. Aku akan berusaha Untuk tidak mengecewakan ayah. Elders Agung datang. Tak usah repot. Kamar dagang Donging kalian sudah kehilangan kesempatan. Lupakan saja. Kamar dagang Donging kalian baru kehilangan kesempatan. Sesepuh, Selamat datang. maaf tidak menyambut lebih awal. Silakan duduk. Ku beritahu, apa hubungan kalian? Denken. Keluarga San di kota Jiang? Sesepuh, mereka Bawahan dari. kamar dagang Donging kami. Ada masalah APA? Brengsek, lihat ulah kalian. Kelo Aga San berani sekali menghina Tuan Qin JR dan mengaku punya dukungan dari kamar dagang Donging. Kapan kalian jadi sekuat ini? Beraninya membuat masalah di wilayah kerajaan Xia kami.
Sesepuh, ini salah paham. Sungguh. Mana mungkin kami. Berani menghina Tuan Qin? Mana mungkin. Berbuat onar di kerajaan Xia? Sesepuh. Akan kuhubungi keluarga San. Suruh mereka berlutut. Dan minta maaf. Pada Tuan Qin. Tak perlu. Mereka saudara kami. Bila bersalah, kami yang urus. Kalian orang luar jangan ikut campur. Urus saja urusanmu. Aku diperintahkan, Tuan Qin dan para bangsawan, untuk batalkan semua kontrak Kamar Dagang Dongeng dengan kerajaan Xia. Dan tutup semua bisnis Kamar Dagang Dongeng di sini. Semua orang Dongeng harus pergi dalam 24 jam. Atau akan ada akibatnya. Tidak. Jangan. Kumohon. Sesepuh, aku mohon, beri kami kesempatan lagi. Tolong. Sesepuh. Ayo pergi, sesepuh. Ayo. Sekarang bagaimana? Kita hancur. Sungguh hancur, usaha 3 generasi, Kamar Dagang Dongeng kami. Sia-sia belaka, keluarga San. Ini semua salahmu, kau yang undang masalah. Kubuat kau menyesal. Kubunuh seluruh keluargamu. Ok. Mengerti. Ruang dongeng dari perdagangan dihapus. Ada apa lagi yang Anda dapat? Cobalah dengan baik. Ruang dongeng dari perdagangan adalah salah satu 500 terbaik perusahaan di dunia. Asetnya udah layak. Trillions of dollars. Dan ratusan koneksi. Bagaimana bisa Anda sapu cepat habis? Anda pikir saya akan percaya pria Anda? Anda akan lebih baik, panjang dan lutut. Mohon maaf. Lalu, saya anggap ini membuat Anda kecewa. Sangat sulit. Anda membawa ini untuk diri Anda. Lihat. Mr. Zhaiteng menelepon saya sendiri. You are meat. Mr. Zhaiteng. Salam. Anda bodoh matahari kami. Ruang dongeng. Dari perdagangan. Just Gottet. Sebab Anda, saya akan memburu Anda. Pak, ini kenapa ya? Anda bodoh J-Stern RK. Anda menanggapi Bigwig. Yang disebabkan. Seluruh dongeng kami, ruang dari Komerse Kaiperisch. Jadi, saya akan membawa Anda, keluarga Matahari juga. Tuan. Silahkan biarkan aku. Jelaskan. Tuan. My son family. Sesuai dosis. Ini adalah Anda melakukan ini untuk saya. Tuan Li. Apa yang Anda dapat? Tuan Li, hanya kau yang bisa membela kehormatan 4 keluarga besar di kota Jiang. Kau harus lawan dia sampai mati. Ya, aku akan bertarung sampai mati. Kuperingatkan kau. Keluarga Li kami sangat tangguh. Jika kau macam-macam denganku, kau akan menyesal. Oh. Keluarga Li adalah ahli bela diri. Kami punya 8.000 murid tersebar di 7 wilayah sepanjang Sungai Nen dan 30,000 pengikut. Jadi Akila Raja Dunia Bawah di Provinsi Nan. Jika kau melawanku, kuhancurkan kau dalam sekejap. 10 penjahat, tangkap dia. 10 penjahat, mirakahannya. Membunuh dan merampok, dan membunuh ratusan orang. Tak kusangka mereka anak buahmu. Tuan Li, tidakkah kau takut karma? Hahaha. Aku yang tentukan takdirku. Selama kubunuh kalian semua, siapa yang akan tahu? Hahaha. 10 penjahat, Yunuja. Hati-hati, Qin Feng. Lindungi Tuan Qin. Beraninya kalian sampah-sampah. Apa? Bagaimana mungkin 10 penjahat bisa kalahkan Grandmaster? Bagaimana mungkin gagal melawan satu gerakanmu? Karena kebaikan selalu menang. Penindas kejam. Sepertimu seharusnya dibasmi sejak lama. Kau. Jiang Tenglong. Laporkan ke Gubernur Jiangzhou dan polisi untuk tangkap semua penjahat keluarga Li. Jangan ada yang terlipas. Baik, Tuan. Tuan Li. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? 3 keluarga teratas di kota Jiang bisa dikalahkan dengan mudah? Su Zhong. Kau satu-satunya yang tersisa dari 4 keluarga besar kota Jiang. Kau menyerah? Su Zhong. Dari semua keluarga di kota Jiang,
Hanya kau satu-satunya yang tidak menghormati Sang Penguasa. Kilyarga lain. Sudah menerima akibatnya, lebih baik kau merendahkan diri dan menyerah. Apakah kau ingin keluarga Su hancur karena ulahmu? Qin Feng. Aku akui kau memang kompeten. Bahkan 3 keluarga teratas tak bisa mengalahkanmu. Tapi kau pikir bisa menghancurkan keluarga Su dan mengancamku dengan cara ini? Kau masih terlalu lemah untuk itu. Berarti, kau tidak menerima? Benar. Aku tidak menerima. Semuanya. Jangan lupa. Alasan kami mengadakan perjamuan kepulangan. Dan untuk siapa ini semua? Untuk menyambut kepulangan Tuan Muda Qin dan pernikahan Tuan Muda Qin. Ayahku adalah kepala pelayan keluarga Qin di Xiangji. Dia sendiri yang mengadakan perjamuan kepulangan. Sehebat apapun kau, sekuat apapun kau tak bisa mengalahkan Tuan Muda Qin maupun keluarga Qin di Xiangji. Aku baru saja menghubungi ayahku. Dia akan segera datang. Qin Feng, kau sudah tamat. Hahaha. Keluarga Qin di Xiangji? Kau pikir ayahmu bisa mewakili keluarga Qin di Xiangji? Mengapa tidak? Ayahku adalah kepala pelayan keluarga Qin di Xiangji. Dia sudah membangun karirnya lama dan punya banyak koneksi. Nyonya Qin sangat mempercayainya, sampai dia dipercayakan mengadakan perjamuan kepulangan untuk Tuan Muda Qin. Posisinya setara menteri tertinggi. Saat ayahku datang, nasibmu akan berakhir. Qin Feng, jika kau berlutut dan mematahkan satu kakimu. Tidak. Patahkan kedua kaki. Aku akan biarkan jasadmu utuh setelah membunuhmu. Bagaimana menurutmu? Hahaha. 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 Kau menghina sang penguasa. Mati, siapa berani? Celakai anakku? Siapa yang berani menyakiti anakku? Terima kasih, Tuan. Ayah, akhirnya kau datang. Song. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini Tuan Gu, Ali bela diri. penjaga keluarga Qin di Xiangji dan juga temanku. Tunjukkan rasa terima kasih pada Tuan Gu. Terima kasih telah membantu. Sama-sama. Dia Master Bela Diri, pantasan terlihat begitu perkasa. Tak lebih dari 10 Master Bela Diri di Provinsi Nan. Benar. Keluarga Qin memang terkenal. Penjaganya saja sangat hebat. Nona. Jurus pedangmu bagus, tapi kau bukan tandinganku. Latihan lagi yang banyak. Saya pun Master Kau. Kau lukai rekan timku. Akan kubuat kau membayar atas itu. Auranya sangat kuat. Siapa kau sebenarnya? Ayah. Inilah si brengsek. Yang selalu melawanku, setiap saat. Dia bersekongkol dengan Jiang Tenglong. Untuk mengganggu para bangsawan di sini. Bahkan 3 keluarga terkuat di kota Jiang, dijegal olehnya. Parahnya lagi, dia menghancurkan pesta kepulangan dan menantang TN Qin Junior. Ayah harus membelaku. TN, Xu. TN, Xu. Tolong kami. Tolong kami. Dasar orang nekat. Beraninya kau? Aku tanya padamu. Apa yang dikatakan Song? Tentangmu itu. Benar? Bahkan jika aku melakukannya, lalu kenapa? Wah, ayah dengar itu? Dia sangat sembrono dan arogan. Dia tidak menghormati baik ayah maupun keluarga Qin. Atas kelakuan buruk ini, ayah harus membuatnya membayar dengan nyawanya. Bayar dengan nyawa. 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 Anak muda. Kau telah menghina semua orang, dan tak bisa dimaafkan. Aku tak bisa membiarkanmu hidup. Semuanya. Tian Su. Sebaiknya kau pikir ulang sebelum bertindak. Jangan sampai keluarga Su hancur karenamu. Jiang Tenglong. Berhenti mengatak. Kau pikir gertakanmu berpengaruh padaku? Kau berani bersekongkol dengan brengsek ini, menindas anakku. Ini belum berakhir. Setelah menghabisi dia, keluarga Jiangmu akan jadi target berikutnya. Kau, beraninya kau? Keluarga Su di kota Jiang, hanya keluarga rendahan. Berani-beraninya mengancam keluarga Jiang. Hahaha. Nona. Kau benar. Keluarga Su kami memang tak kuat. Tapi jangan lupa. Aku adalah kepala pelayan keluarga Qin. Mereka mempercayakan acara balas budi padaku. Jadi aku yang mengurus pernikahan Tuan Qin Junior.
Semua keluarga kelas atas di kerajaan Xia harus menunjukkan rasa hormat padaku. apalagi keluarga Jiang yang kecil, meski keluarga Jiang Mendominasi. Tuyu wilayah di Sungainan. itu tak berarti apa-apa di hadapan keluarga Qin. Kau, Artinya, kau bisa mewakili keluarga Qin? Konyol. Ayahku kepala pelayan keluarga Qin. Dia membangun karirnya dan punya banyak koneksi. Nyonya Qin sangat percaya padanya. Jika dia tak bisa mewakili keluarga Qin, kau, sampah masyarakat, bisa mewakili mereka. Hahaha. Tentu saja. Aku bisa. Ibu. Di mana ibu? NAK. Ibu sudah sampai di kota Jiang, sedang mempersiapkan pernikahanmu. Ibu akan sampai dalam 5 menit. Baik, dah. Sudahkah semua tamu keluarga elit Dari Kerajaan Xia. tiba di jamuan? Ada yang belum hadir? Nyonya Qin. pada dasarnya sudah lengkap, tapi 3 keluarga besar Shangjing belum hadir atau mengirim hadiah. Humph. Mereka lagi-lagi. Sepertinya, mereka tak senang dengan anakku, yang akan mewarisi posisi pemimpin kelas atas. Nyonya Qin. Berdasarkan penelitian, mereka telah berhubungan erat dengan pria misterius. Mereka sangat menghormatinya dalam segala hal. Mungkinkah 3 keluarga besar itu sudah tidak loyal pada kita? Humph. Mereka hanya badut. 20 tahun lalu, sebagai wanita, aku bisa mengalahkan 3 keluarga besar. Dan jadi pemimpin mereka. 20 tahun kemudian, aku akan membersihkan semua rintangan untuk anakku dan memperluas wilayahnya. Ayo pergi, acara balas budi di Hotel Yunding. Ok. Bu, aku bisa atasi. Hahaha. Qin Feng, kau sedang menelepon ibumu, maksudmu yang bisa mewakili. Keluarga Qin adalah ibumu? Benar. Itu ibuku. Ada masalah? Hahaha. Lucu sekali. Ibumu bisa mewakili keluarga Qin? Kau pikir dia Nyonya Qin? Aku tak menyangkok. Dia anak mama. Sangat konyol. Qin Feng, ibumu akan datang nanti? Yusin, jangan khawatir. Ibuku baik sekali. Dia akan menyukaimu. Saat ibuku tiba, orang-orang yang sok dan bertingkah punya kekuasaan akan dapat akibat buruk. Qin Feng, di saat ini, berani sekali kau masih sombong? Kau pikir ibumu siapa? Bagaimana dia bisa kalahkan ayahku? Bagaimana? Dengan menggoda ayahku? Hahaha. Aku suka. Ibu-ibu seksi. Kalau ibumu cantik dan cukup seksi, bisa ku perhatikan untuk memaafkanmu. Hahaha. Tua bangka mesum, berani-beraninya. Cepat sekali. Qin Feng. Beraninya kau pukul ayahku? Dasar sampah. Mau mati. Hah? Aku kepala pelayan keluarga Qin. Kau kumis sampah, beraninya kau mengaku. Sebagai kepala pelayan keluarga Qin, pantas kau. Bayangkan. Tuanku. Lumpuhkan dia. Baik. Sudah ku bilang. Sakiti orangku. Kau akan menanggungnya. Tuanku. Ayah. Bagaimana ini? Hebat juga kau bisa melukai tuanku, tapi kau pikir hanya ini kemampuanku? Kau salah. 4 pendekar, tunjukkan dirimu. Aura yang kuat? Ada 4 pendekar? Sebelumnya, 1 saja susah. Ini malah ada 4. Keluarga Qin. Sangat berkuasa. Qin Feng, mati kau. Dengan 4 pendekar. Hari ini, kunyatakan kau mati. Tangkap dia. Dan robek-robek dia. Qin Feng, hati-hati. Pentagon. Siapa yang berani menyakiti anakku? Berani. Siapa berani sakiti anakku? Siapa orang kampungan ini? Beraninya kau mengganggu acara kepulangan? Kau pikir diri ini siapa? Satpam? Satpam. Serang. Tampar dia. Dasar SNTT. Beraninya kau tampar aku? Kau tahu siapa aku? Ayah, dia berani tampar aku.
Kau anak durhaka, diam. Xuan Lin de Isini. Salam untuk Nyonya Qin. Nyonya Qin? Nyonya Qin? Dia Nyonya Qin? Pemimpin keluarga Qin. Yang berkuasa dan dominan. Pemimpin kelas atas? Auranya kuat sekali. Aku kagum pada anak durhaka. Kemari sambut Nyonya Qin. Salam untuk Nyonya Qin. Salam untuk Nyonya Qin. Salam untuk Nyonya Qin. Tuan Su. Sudah kubicara siapkan acara kepulangan. Dan pernikahan anakku. Bagaimana persiapannya? Nyonya Qin. Sudah selesai. Semua sudah siap. Kami tunggu kedatangan Tuan Qin Junior. Kapan? Tuan Qin Jr. datang? Tuan Qin Jr. Sudah tiba. Tuan Qin Muda. Sudah tiba. Dia sudah datang? Tuan Qin Muda sudah ada di sini? Bagus. Semua usahaku akhirnya berhasil. Tuan Qin Muda mengawasi. Semua yang kalian lakukan. Dia akan membalas kalian. Terima kasih, Nyonya Qin. Berkat Tuan Qin Muda. Karena Nyonya Qin dan Tuan Qin Muda sudah datang, saya usulkan Nyonya Qin dan Tuan Qin Muda menghukum mati orang ini sebagai peringatan untuk umum. Berani-beraninya, apa kalian tahu? Tuan Muda di sini sedang sangat marah. Aku ingin tahu dosa apa yang dia lakukan. Sampai kalian ingin membunuhnya. Nyonya Qin. Dia terlalu sombong dan menghina tamu di sini. Dia juga sangat ceroboh, sampai merusak pesta kepulangan dan menantang Tuan Qin Muda. Banyak sekali kesalahannya, dia pantas mati. Benar, Nyonya Qin. Dia Bersekongkol denken. Keluarga Jiang di Provinsi Nan menganiaya kami dan bertindak kasar dengan kekuatan brutalnya. Bahkan Tuan Gu dibunuh olehnya dengan kejam. Dia tidak menghormati keluarga Qin. Hanya dengan membunuhnya, amarah publik bisa reda. Nyonya Qin, berikan keadilan. Orang ini benar-benar jahat. Dia pantas dihukum mati. Hukuman mati belum cukup. Keluarganya harus dibasmi. Orang tua yang melahirkan iblis ini pasti juga jahat. Mereka juga pantas mati. Nyonya Qin, tolong kami. Punahkan keluarganya. Kalian sangat kejam. Diamlah, berani-beraninya. Kalian semua sangat setia pada keluarga Qin. Jangan khawatir. Akan kupenuhi permintaanmu. Qin Feng. Keluarga Qin akan menghancurkan. Kau tamat. Hahaha. Ya ampun. Ini keluarga Qin. Astaga. Lin Yuxin. Keluargamu membuat masalah besar. Sekarang, apa kau puas dengan ini? Ya Tuhan. Jangan libatkan kami dalam masalah ini. Nyonya Qin, Qin Feng melakukan semua ini. Antakep, semua ini. Kesalahanku. Aku akan tanggung semua hukuman sendiri. Nyonya Qin, mohon maafkan dia. Yuxin. Tamat riwayat. Kau mau menanggung sendiri? NAK. Kau hanya Orang biasa. tak punya kekuasaan. Hak istimewa. Atau kekayaan. Bagaimana bisa kau tanggung? Dengan ini, kau dapat semua aset keluarga Jiang, senilai miliaran dolar. Jika menurutmu ini belum cukup, akan kubayar dengan nyawaku. Bayar dengan nyawa? NAK. Apa kau rela? Mengorbankan segalanya. Termasuk nyawamu? Untuknya, pikirkan baik-baik. Kau takkan menyesal? Satu-satunya penyesalan tak bisa bersamanya selamanya, dan hanya menjadi istrinya sehari saja. Qin Feng. Jika ada kehidupan setelah mati, aku tetap akan menikahimu. Yusin. Putriku. Baik. Kau sungguh tulus. Dan Sisha. Kalau begitu, terjadilah. Tuan Dan Nyonya Lin. Terima kasih telah membesarkan Sirang. gadis tulus dan setia. Dia resmi diakui sebagai menantu keluarga Qin. Anda diakui sebagai putri mertua dari keluarga Qin. Gimana sih? Yusin. Apa saja Anda menanggul? Salam untuk Anda, mertua. Mertua? Qin Feng.
Anda benar-benar? Semua orang, let me memperkenalkan dia lagi. Anak laki-laki saya, Qin Feng. Pemimpin masa depan dari keluarga Qin, kepala masa depan, kelas atas Dari Kerajaan Xia. dan juga host untuk perjamuan kembali ini. Ini dia adalah Qin Junior. Selamat datang kembali, Emerkin Junior. Selamat datang kembali, Emerkin Junior. Selamat datang kembali, Emerkin Junior. Apa? Qin Feng? Emerkin Junior, dia? Masa sih Kak? Bagaimana mungkin? Bahwa dia? Mr. Qin Jr., saya terlalu buta. Untuk mengenal Anda. Keluarga kami sudah berakhir. No wonder. Dia sangat nyaman. No wonder. Dia berani mendenkur semua orang. Dia layak untuk lakukan itu. Keluarga Matahari. Kennedy Icon. Qin Feng. Anda benar adalah Emerkin. Apakah saya dalam mimpi? Look. Sudah saya bilang. Saya akan memberikan kejutan besar hari ini. Yusin. Jalang ini. Milik. Sidiap wanita pertama dari Keluarga Qin. Telah disahkan. Hingga 17 generasi. Sekarang saya memberikan. Ini untuk Anda. Andalah 18 TH. First Lady dari Keluarga Qin. Anda akan menjadi pemimpin. Di atas semua, Noble dan orang lain. Nyonya Qin, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Yusin, kau pantas menerimanya. Ini adalah hadiah kedua yang kusiapkan untukmu. Berkat dari semua orang. Menjadi ratu dunia. Salam untuk nyonya pertama. Salam untuk nyonya pertama. Terima kasih, Nyonya Qin. kenapa masih memanggilku Nyonya Qin? Ibu. Bagus. Siapa yang Mengganggu anakku? Suwanlin. Kutegaskan kau. Untuk tugas penting mengadakan pesta. Atas kebaikanku, tapi kau rancang. Dan melanggar hukum, berlagak penjahat. Dan menindas orang, atas nama keluarga Qin. Kau tahu dosa apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Nyonya Qin, tolong ampuni aku. Demi Kesetiaanku selama ini. Tolong maafkan aku. Sujong. Kau sembrono. Dan berarti jahat. Sebagai anak pelayan. Kau berani ingin membunuh anakku. Kau tahu kejahatan apa yang kau lakukan? Nyonya Qin, aku minta maaf. Aku melakukan kejahatan besar. Qin Feng. Bukan, Tuan Qin, aku minta maaf. Kumohon, maafkan aku. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Dan kalian semua, kalian bersekutu dengan penjahat dan meningkatkan kejahatan mereka. Bahkan kalian mengaku akan memusnahkan keluarga Qin. Beraninya kalian. Nyonya Qin, tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Kalian sombong. Terlalu buta dan angkuh. Kalian pantas membusuk di neraka. Tapi hari ini adalah hari pernikahan anakku. Aku tak mau buang waktu denganmu. Yusin. Kau bisa putuskan cara menghadapi mereka. Ibu. Kurasa. Di hari bahagia ini, sebaiknya kita tak melakukan pembunuhan. Baik, terserah kamu. Karena istriku baik hati. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Tapi, walau bebas dari hukuman mati, hukuman lain tetap berlaku. Semua hartamu akan disita. Hukumanmu akan ditentukan sesuai hukum. Jiang Tenglong. Bawa mereka pergi. Sayap, yang mulia. Ampunilah hamba. Nyonya Qin. Ini. Kami tak menyangka. Anda Ibu Feng. Ini. Sungguh. Kejutan besar. Benar. Ini kehormatan besar bagi Yusi. Sudahlah. Kita keluarga. Kira, sederajat. Yang penting mereka bahagia. Kita orang tua, sudah puas. Feng. Kami tak tahu statusmu begitu tinggi. Salah kami sebelumnya. Maafkan kami. Benar-benar. Kami berpikiran sempit. Sampai tak mengenalmu. Yoksen, kita masih keluar. Tetap saudara. Untuk kejadian lalu. Lepaskan saya,
Boleh kan? Masa lalu. Biarlah berlalu. Lupakan semua itu. Bagus. Feng itu, tidak, Tuan Qin, Anda. Sungguh pria. Hebat. Ngomong-ngomong, Feng, kami sudah lama lihat Yusin tumbuh besar. Sekarang Anda orang penting. Karena kita keluarga. Tolong bantu kami. Kalau ada kesempatan, biar kami bisa ikut. Menikmati. Tambah kekayaan kami. Benar, kaya sendiri, tak ada artinya. Baru bermakna. Kalau Simua si Jatera. Benar. Tentu. Haha, apa yang kalian mau? Bagus. Paman Yuxin, Kiang, Mau buka usaha, kasih modal awal saja, tidak banyak. Cuma 1 miliar? tidak. 10 miliar. Sudah cukup. Baisa. Feng, sepupumu, Ting, Lulusan manajemen, sebentar lagi lulus. saya rasa, Hotel Yunding bisa diberikan ke dia. Biar dia bantu kelola. Bagaimana? Benar. Feng, serahkan Hotel Yundi ke saya. Saya akan raup untung. Baik. Keponakan menantuku. Perusahaanku kecil. Bisa kasih perusahaan besar, perusahaan terbuka. Lebih bagus. Bagaimana Longteng? Sanggup? Bagus. Luar biasa. Kamu serakah, Keterlaluan. Yuxin, Apa maksudmu? Kita keluarga. sanak saudaramu. Tentu saja, kesempatan harus dibagi. Benar kan? Yuxin, Kamu harus belajar dari Feng, bila ya jadi orang besar. Benar. Jumlah ini, uang kecil ini, hanyalah sangat mudah. Bagi Feng, benar kan? Kamu benar. Jumlah ini terlalu kecil, bagiku, tidak layak disebut. Tapi, aku tak mau memberikannya padamu. Kamu tak dapat sepe serpon diriku. Feng, ini, kenapa? Kenapa? Karena kalian tak pantas menerimanya. Kalian mengaku sebagai keluarga kami dan saudara. Tapi, kapan kalian memperlakukan aku dan Yusin sebagai bagian keluarga? Kalian egois dan sombong. Iri pada kekayaan dan hina kemiskinan. Pikiran kalian kotor dan munafik. Pantaskah orang sepertimu mendapat rasa hormat atau komitmen dari orang lain? Kalian tak boleh perlakukan kami begini. Kami saudaramu. Yuxin, katakan sesuatu. Qin Feng benar, kalian bukan keluarga kami, lagi. Hai, kau. Bawa mereka keluar. Mereka seharusnya pergi sejak lama. Sekarang lebih tenang. Ya. Kita bisa menyaksikan kebahagiaan Putri Dami dengan tenang. Hari ini, Tuan Qin Jr. dari keluarga Qin telah kembali. Pengumuman, mulai hari ini, Qin Feng akan mewarisi jabatan kepala keluarga Qin dan posisi pemimpin kelas atas kerajaan Xia. Ibu. Ini serius. Kenapa tak beritahuku sebelumnya? Kau sudah dewasa. Dan menikah. Kau sudah dewasa. Dan menikah. Sudah waktunya kau memikul tanggung jawab. Aku. Salam untuk Tuan Qin. Salam untuk Tuan Qin. Feng. Kau akhirnya dewasa, kini aku bisa lega. Tunggu. 3 keluarga teratas dari Shangjing belum tiba. Nyonya Qin menyerahkan tahta terlalu cepat. Tidakkah menurutmu ini terburu-buru? Pria bertopeng ini terlihat anggun. Dari mana asal sosok ini? Aku sudah mengundang kalian, 3 kepala keluarga, ke perjamuan kepulakangan berkali-kali. Tapi kalian mengabaikanku, sekarang datang mau mengacaukannya. Sepertinya, kalian benar-benar ingin memberontak padaku. Nyonya Qin. Itu keterlaluan. Kami tak bisa ikut campur dalam penerus kepala keluarga Qin. Tapi, Pemimpin kelas atas tak bisa ditentukan sendiri olehmu. Kau tak bisa asal memilih pemimpin kelas atas. Benar. Pemimpin kelas atas kerajaan Xia harus dipilih oleh semua keluarga bangsawan kerajaan Xia. Hanya begitu baru adil dan meyakinkan. Bahkan jika harus memilih, kita tak boleh memilih pemuda yang baru pulang setelah pergi 5 tahun. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa jadi pemimpin kita? Berani-beraninya kalian, pemimpin kelas atas kerajaan Xia diganti setiap 15 tahun.
Saat ini, masa jabatanku belum berakhir. Apa masalahnya? Aku menyerahkan posisi ke anakku berani-beraninya. Menghakimi urusanku. Dan menggurui aku. Nyon yakin. Kelu agakin. Sudah lama mendominasi kerajaan Sia. Tata ini. Harus diberikan ke orang lain. Kita harus bergiliran memegang tahta, agar semua dapat kesempatan. Nyon yakin. Saya usul. Anda. Mengundurkan diri sekarang. Kalau tidak, Kami yang akan turun tangan. Qin Feng. Mereka bersekutu menghina kita. Apa ibu akan baik-baik saja? Jangan khawatir. Percayalah pada kemampuannya. Buat aku menyerah? Kapan pecundang bisa melakukan itu? 20 tahun lalu. Kepaksa kau tunduk padaku. Dan sekarang, aku bisa buat kau. Memohon ampun padaku lagi. Karena, 3 keluarga teratas motot melawan. Mari kita mulai perang. Keluarga Qin akan bertahan sampai akhir. Beranikah kalian melawanku? Ibu masih sangat dominan. kau. Nyonya Qin pantas menyandang gelar wanita besi. Berani sekali. Dan dominan. Aku sangat terkesan. Pantas saja, kau bisa jinakkan sampah-sampah ini. Selama 20 tahun. Kalian bertiga memalukan sebagai pria. Tuan. Orang ini terlihat tangguh. Mampukah Nyonya Qin menanganinya? Mari kita tunggu. Lihat tindakannya. Baik. Jika aku tebak benar, kaulah pendukung dari 3 keluarga teratas Shangjing. Pantas saja, sampah-sampah ini berani melawanku sekarang. Ternyata, mereka dapat pendukung sepertimu. Nyonya Qin, kau pintar. Karena begini keadaannya, mengapa tidak tunjukkan wajah aslimu? Bayar kelihat. Siapa dirimu sebenarnya? Aku Chu Hao. Dari keluarga pertapa. Keluarga APA. Keluarga pertapa dalam mitos? Kilyarga Chu berada di peringkat 3 teratas. Tuan Jiang. Apa itu keluarga pertapa? Nyonya Qin, keluarga-keluarga pertapa, adalah keturunan hilang dari dinasti kerajaan Sia, turun-temurun selama ribuan tahun. Mereka kuat, dan sangat berpengaruh, kecuali terjadi hal besar. Keluarga pertapa tak mudah muncul. Kali ini, Kilyarga Chu menampakkan diri. Apa ibu akan dalam bahaya? Aku akan membantunya jika diperlukan. Keluarga Chu, leluhurmu menandatangani perjanjian dengan kerajaan Sia untuk mengasingkan diri di pegunungan dan menjauhi urusan duniawi. Begitulah cara kami meraih kedamaian selama 1000 tahun. Kenapa kau melanggar janji dan ikut campur dalam urusan kerajaan Sia? Zaman berubah, segalanya sudah berbeda. Keluarga telah mengisolasi diri ribuan tahun. Saatnya melakukan perubahan. Ribuan tahun lalu, keluarga dipaksa menandatangani perjanjian dan melepaskan kerajaan Sia. Kini, pasukan kami kuat. Saatnya kita merebut kembali yang seharusnya milik kita. Keluarga akan menjadi raja kerajaan Sia. Keluarga Chu, turun-temurun selama ribuan tahun. Mereka sangat berkuasa. Tuan Chu ambisius dan cerdik. Posisi ketua kelas atas. Kerajaan Xia pasti akan jadi milik. Nyonya Qin, ini tren yang tak terelakkan bagi keluarga Chu untuk taklukan kerajaan Hia. Jika kalian cukup bijak, serahkan posisi ketua kelas atas dan pensiun saja, hidup mewah kalian tetap terjaga. Jika tidak, Benar. Kalian. Mencari masalah dengan melawan kami. Kau sudah tamat. Nyonya Qin, serahkan posisinya. Kau mau aku menyerahkannya? Keluarga Chu tidak pantas untuk itu. Keluarga Qin telah turun-temurun ribuan tahun juga. Setiap generasi punya prajurit berani. Kepala keluarga Qin hanya akan gugur dalam pertempuran daripada menyerah. Jika keluarga Chu ingin berperang, kami siap. Mari lihat siapa menang. Kau keras kepala. Dan berpikiran sempit. Baik. Keluarga Qin memang tangguh, kau benar. Dengan kekuatan keluarga Qin. Walau keluarga Chu dan 3 keluarga terkuat bersatu melawan kalian, kami hampir tak mungkin mengalahkan kalian. Atau kita semua hancur. Tapi, bagaimana jika pengadilan surgawi bergabung? Bagaimana jika pengadilan surgawi bergabung dengan kita? Sekte yang didirikan Tuan Surgawi
pemimpin sekte-sekte, pengadilan surgawi, Bagamon of Munkin Keluarga Chu. dapat dukungan dari pengadilan surgawi? Benar, pamanku sudah berlatih di pengadilan surgawi selama bertahun-tahun. Kini dia penatua agung di pengadilan surgawi. Dia akan datang ke sini untuk membantuku mengalahkan kalian para pecundang, meskipun keluarga Qin kaya raya. Lalu apa, meskipun kalian berkuasa? Lalu apa? Di mata pamanku, kalian cuma manusia biasa saja, tak bisa berbuat apa-apa. Kalian takkan pernah sebanding paman. Dasar pecundang. Ya, ampun, Keluarga Qin. Sudah tamat, aku kasihan pada ayahmu dan para leluhurmu. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah dewasa. Serahkan padaku. Keluarga Qin belum tamat. Penatua Gong. Cuma gelar kosong belaka. Berani-beraninya dia sombong seperti itu. Dasar idiot ini sedang mengejut. Lebih dari yang bisa ditelan. Berani-beraninya kau, anak kecil. Kau ini siapa sih? Kau tak punya hak bicara di sini. Lupakan dia. Dia cuma sampah. Dia mungkin tak menyadari seberapa hebatnya pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi, aku tahu itu. Karena akulah Tuan Surgawi. Pemilik pengadilan surgawi. Qin Feng. Atas perintah Sang Tuan, kita harus sampai di Hotel Yunding dalam 5 menit. Ya. Tuan Surga? Hahaha, konyol. Kau pikir siapa dirimu? Apa kau pantas? Keluarga Qin punya pemimpin sampah. Memelukan sekali. Nyonya Qin begitu hebat. Tapi kenapa punya anak memalukan? Feng, jangan berlebihan. Kau tak bisa mengatasinya. Ibu. Mengapa aku bohong? Aku benar-benar Tuan Surga. Qin Feng, kau akan mati karena menghina Tuan Surga. Pamanku akan segera datang. Jika dia dengar ucapanmu, kau akan celaka. Dia cuma penatua. Tak pantas menemui aku. Dia harus sujud di hadapanku. Dasar sombong, beraninya kau. Pasukan Chu, tangkap dia. Ja. Setiap prajurit Chu, sekuat master bela diri, bisa lawan ratusan orang sendirian. Kau tamat. Qin Feng, awas. Bagaimana mungkin? Pasukan tak berguna. Aura pelindung, kau juga dari pengadilan surgawi? Akulah pendiri pengadilan surgawi. Suruh pamanmu segera menemuiku, dan sujud mengakui kesalahan. Kau. Keterlaluan sombongnya. Kau ini siapa sih? Beraninya kau menyuruhku bersujud padamu? Chu Hao, aku hanya menyuruh menghadapi keluarga Qin. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Lihat betapa parahnya ini. Akhirnya kau datang. Orang ini, dia sangat sembrono dan sombong. Dia menolak permintaan kapitulasi kita. Bahkan dia mengalahkan pasukan Chu. Yang lebih parah, dia mengaku sebagai Tuhan Langit. Sombong sekali, kan? Ini penghinaan bagi Tuhan Langit. Kau berani mengaku sebagai Tuhan Langit? Ja. Konyol. Ini mustahil bagi manusia biasa. Tuhan Langit adalah makhluk tertinggi. Bahkan aku, sebagai penatua agung pengadilan langit, tak punya hak untuk bertemunya. Kau hanya manusia biasa. Hanya karena belajar sihir sederhana. Kau berani menghina saya? Kau pantas mati. Seperti katamu, kau hanya penatua agung. Dengan status rendahanmu, mana mungkinkah melihat wajah asliku? Kau, dasar anak kurang ajar. Kau cari mati. Qin Feng, nyawamu sudah di ujung tombak. Pamanku sudah bertapa 30 tahun. Dia sudah jadi dewa. Kau bukan tandingannya. Qin Feng, hari-hari. Tidak, Tuan Chu. Kami menyerah. Aku rela melepas semua kekuasaan dan harta. Ampuni anakku. Sudah terlambat. Untuk meminta maaf, aku harus bunuh dia sekarang. Lalu kuhabisi keluarga Qin. Agar kalian tahu tak boleh menghina dewa. Bangkai tua. Tuan Chu. Dia merusak pusat energiku. Aku sudah berbaik hati. Membiarkanmu hidup. Dasar penjahat sombong. BDK, sekuat apapun kau. Kau sendirian saja. Aku tak percaya.
Kau bisa menghalangi semua murid pengadilan surgawi. Semuanya. Hancurkan dia. Beraninya kau? Hentikan. Sri Suki? Sambut beliau. Salam untuk Sri Suki. Salam untuk Sri Suki. Sri Suki. Kenapa kalian datang ke sini? Kami. Sri Susi. Biar kuhadapi sendiri. Sekumpulan sampah. Tidak berguna. Paman. Sri Suci. Apa maksudnya? Entahlah. Mungkinkah? Dia pikir kita gagal. Dan mempermalukan pengadilan surgawi, dia ingin membunuh si sombong ini sendiri? Benar. Lihat, Sri Suki sedang mendatangi Qin Feng. Keluarga Qin celaka. Karena Sri Suci datang. Keluarga Qin akan mati mengenaskan. Aku Yuruyan, santo perempuan dari pengadilan surga. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Tuanku. Selamat datang kembali, Tuan. Terima kasih. Tuanku? Benarkah Feng adalah penguasa pengadilan surgawi? Tuanku? Dia sang penguasa? Hey, Master Hill. Ini tidak mungkin. Tuanku, ini kesalahanku. Ampunilah hamba, Tuanku. Ampunilah hamba. Ampunilah hamba. Ampunilah hamba. Tuanku, ampunilah hamba. Tuanku. Kalian pantas masuk neraka. Bawa mereka pergi. Dan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Tuanku. 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 Ampunilah hamba. Tuanku. Ampunilah hamba. Qin Feng, aku tidak terlambat untuk pernikahanmu? Qin Feng. Apa kau benar-benar penguasa surgawi? Apa ini mimpi? Sebenarnya siapakah kau? Aku tak bisa melihatmu dengan jelas sekarang. Yusin, siapapun diriku, aku tetap pria yang selalu mencintaimu. Yusin. Ini hadiah ketiga yang kusiapkan untukmu. Di atas dunia manusia yang paling tinggi. Apakah ada hadiah keempat? Tentu. Itu adalah diriku.